الذين قالوا اتخذ الله ولدا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, keamanan, kesehatan, dan nikmat-nikmat lainnya. Semua kenikmatan itu para jemaah tentunya patut untuk kita syukuri, dan sebagai aplikasi rasa syukur kita kepada Allah adalah dengan meningkatkan ketaatan kepadanya. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, pertemuan kita pada malam hari ini melanjutkan hadis dari Sahih Muslim atau Syarah Sahih Muslim sampai pada hadis pembahasan masalah takdir atau qada nomor 4790, meneruskan urutan hadis yang kemarin. An Abi Aswad Ad-Dawli, dari Abi Aswad Ad-Dawli, qala li Imran ibn Husain, berkata kepadaku Imran ibn Husain, ara'aita ma ya'malun nas al-yawma wa yaktahuna fihi syai'un qada alaihim wa madha alaihim min qadari ma sabata aw fima yastaqbiluna bihi mimma atahum bihi nabiyuhum. Artinya, apakah perilaku dan jerih payah kaum muslimin sekarang ini karena adanya takdir yang telah ditentukan sejak dulu atas mereka, ataukah karena mereka mengetahui ajaran yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan ada hujjah yang akan menuntut mereka. Para jamaah, hadis ini terkait dengan pertanyaan salah seorang sahabat ketika dia bertanya tentang masalah-masalah yang sudah terjadi. Di antaranya, apakah itu masuk takdir atau boten? Apakah yang terjadi saat ini masuk takdir yang sudah ditentukan atau tidak? Jawabannya tentu pun sumerak sedoyo, bahwa segala sesuatu yang terjadi dan yang akan terjadi sudah terjadi, itu semua sudah ditakdirkan oleh Allah. Nah, ini pun jadi satu keyakinan kita. Wis mboten usah diutak-utik masalah sing seperti ini. Kemudian Abu Aswad menjawab, diteruskan secara makna mawon, itu karena takdir yang telah ditentukan sejak dahulu atas mereka. Artinya kan jelas bahwa memang Allah sudah menentukan apapun yang terjadi, baik di langit ataupun di bumi, sejak dahulu atas semua perkara tersebut. Empun ditulis, empun dicatat.
Lantas Imran bin Husain ini bertanya lagi, bukankah yang demikian itu suatu kezaliman? Loh, nek ngono apa sing wis ditetapno, baik itu menjadi ahli neraka atau ahli surga, atau kalau begitu suatu kezaliman kalau Allah menciptakan ahli neraka, karena dia pasti masuk ke dalam neraka. Gitu. Karena dia pasti masuk ke dalam neraka. Wis kaya apa wae nek wis ditetapno neraka ya wis neraka. Niki kan satu pertanyaan kita. Wajahi menungso wis takok-takok ngoten niku. Akhire mutak-mutik hal sing kaitane kali perkara sing wis ditetapkan. Lantas para sahabat tersebut menjawab, maksudnya dia terkejut dengan pertanyaan Imran bin Husain ini, seolah-olah boten percaya kali takdir, seolah-olah mencerca takdir. Lah kok ono sing ahli swarga, mari ngono kok ono ahli neraka. Lah cek enake ahli swarga, nek ngono kan satu kedzaliman wong sing dilebokno neraka iku. Seolah-olah seperti itu pertanyaannya. Terus sahabat ini kaget, mosok sekelas Imran bin Husain kok takoki ngono. Ya mestine wis ora usah takok. Mestine wis ora usah utak-utik masalah yang sudah ditetapkan oleh Allah itu. Kan itu kan hak Allah. Mari. Kemudian dia menjawab, maksudnya yang sahabat ini, bukan Imran bin Husain, menjawab, wahai Abul Aswad, semoga Allah memberimu rahmat. Sebenarnya saya tidak bermaksud bertanya kepadamu, melainkan hanya untuk menjaga pikiranmu. Maksudnya Imran bin Husain ini hanya sekedar menjaga pikiran sahabatnya ini agar jangan sampai jangan sampai ikut terjerumus dalam pertanyaan yang dia katakan. Karena pertanyaan ini juga dulu di zaman Rasulullah pernah dikatakan, pernah ditanyakan. Dan jawaban Rasulullah yang memang seperti itu. Allah tidak berhak untuk ditanya. Ini harus kita pahami. Allah tidak berhak untuk dimintai pertanggungjawaban. Allah melakukan apapun yang Dia kehendaki. Ya karena kita ini makhluknya. Karena kita ini adalah makhluk ciptaannya. Jadi hak Allah dong kalau Allah melakukan atau mentakdirkan hal-hal yang sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Jadi tidak ada hak bagi kita sebagai makhluk untuk intervensi, untuk intervensi kepada Allah. Ya Allah, kenapa kok demikian? Ya Allah, kenapa kok demikian? Tidak boleh. Kita hanya sami'na wa ata'na. Kita hanya tunduk dan patuh dalam masalah apa? Masalah takdir ini. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, atas niki penjelasan ringkas dari hadis yang panjang, kulo Inggris mawon, soalnya memang kalau dibaca hadisnya secara zahir mboten cukup waktu nih, jadi mboten saged kita mengambil inti kalau baca secara zahir hadis niki. Kita lanjut ke hadis 4791. Langsung ke Abu Hurairah, dari Abu Hurairah, riwayat Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, innar
rajula ya'mala zaman at-tawil bi amali ahli jannah. Sesungguhnya ada seseorang yang dia itu, kata Rasulullah ini, beramal dengan amalan ahli surga dalam waktu atau dalam kurun yang sangat lama. Piyambak ini beramal dengan amalan ahli surga. Thumma yukhtamu lahu amalahu bi amali ahli nar. Kemudian ternyata diakhiri amalnya tersebut dengan amalan ahli neraka. Wa inna rajul ya'malu zaman tawil bi amali ahli nar. Dan sebaliknya sesungguhnya ada seseorang yang dia beramal dengan amalan ahli neraka di waktu yang lama, di kurun yang lama. Thumma yukhtamu lahu amalahu bi amali ahli jannah. Kemudian ternyata diakhiri amalnya dengan amalan ahli surga. Para jemaah, ini harus jadi renungan kita, terus kita hati-hati dengan zon kita atas apa yang sudah kita lakukan di masa yang lalu. Karena sebenarnya kita ini tidak tahu apakah Allah menciptakan kita sebagai ahli surga atau Allah menciptakan kita sebagai ahli neraka. Kita sama sekali belum tahu. Yang pasti bukan berarti ini melemahkan kita, bukan berarti kemudian karena adanya ketetapan takdir ini melemahkan amalan kita. Wis yo beriman kok nek koyo mlebu swarga yo kok mlebu swarga. Wis ki apa? Ate beramal kok nek mlebu neraka ya mlebu neraka lagi apa? Jadi orang yang lemah pikiran, orang yang pikirannya itu lemah, dia sudah lemah terlebih dulu, sehingga dia menyerah begitu saja. Dan ini simbolen oleh dia menyerah begitu saja, wis pasrah wae, wis nang takdir engko wae apa ya wis apa, akhirnya enggak beramal sama sekali. Dia duduk berpangku tangan, wis saenake dhewe, nduk dunya ya saenake dhewe, sakarepe dhewe, akhirnya dia mlebu neraka. Nah, ngene iki sing disalahno sinten? Takdir. Apakah takdir yang disalahkan? Ataukah dia yang lemah pikirannya dan lemah amalnya? Ya, tentu kita bisa mengetahui jawabannya para jemaah. Tentu semua di antara kita ya pasti tahu jawabannya. Kita ini memang bertanggung jawab atas amalan kita sendiri-sendiri. Taklif sudah diberikan, pilihan ya wis dikeno. Dalan sampean kanan atau kiri, swarga atau neraka juga sudah diberikan pilihan. Kita tinggal memilih. Takdir itu jangan dijadikan sebagai alasan untuk tidak memilih atau tidak berusaha, tidak berikhtiar. Ini yang harus kita renungi, sehingga justru perenungan kita, penyerahan kita terhadap takdir itu malah menguatkan kita untuk beramal soleh. Tiap mukmin ini tepak atine, lurus pikirane, mesti ngoten. Jenengan yang takdir mesti tambah kuat amalan, tambah kuat taati. Niku tiang mukmin. Tapi nek tiang sing munafik, tiang kafir apa maneh wis kok kafir wis kok usah
Tapi nek yang munafik atau orang yang lemah pikirannya, mikir takdir itu wis lemes disian, wis lemes disian. Sehingga dia menjadi orang yang pesimis dengan apa yang dia lakukan. Padahal kita untuk dikatakan ikhtiar oleh Allah, dikatakan berusaha oleh Allah untuk meraih surganya. Semuanya itu dengan usaha dan kerja keras. Itu yang harus kita pahami dari hadis penjelasan takdir ini. Hadis seterusnya 4792 An Sa'id bin Sa'id As-Sa'idi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, inna rajul ya'mal amala ahli jannah fima yabdu linnas wa huwa min ahli nar. Sami ini ada seseorang yang melakukan amalan penghuni surga hingga terlihat oleh manusia menjadi penghuninya, padahal dia termasuk penghuni neraka. Ini sampai dikatakan tiang yang beramal di swarga ini, setelah itu mesti penghuni ini, mesti wong iki di swarga, sampai dinyatakan seperti itu gitu hadis ini. Tapi dilalah ternyata dia memang ahli neraka. Medeni. Artinya kita harus senantiasa merasa khauf, wedi. Jangan-jangan aku ini ahli neraka. Justru adanya perasaan seperti ini, kita semakin takut, semakin mendekatkan diri kepada Allah. Ya Allah, jangan sampai kula niki suul khatimah. Ya Allah, jangan sampai saya ini menjadi ahli neraka. Tangisannya semakin menjadi oleh sebab pengetahuannya terhadap takdir yang seperti ini. Itu yang mukmin. Dan sebaliknya, menurut hadis ada seorang yang melakukan amal penghuni neraka hingga terlihat oleh manusia yang menjadi penghuninya, padahal ia adalah penghuni surga. Nah, ojo terlalu meremehkan tiang-tiang yang berbuat maksiat. Bisa jadi tiang-tiang sing ngeten iki ternyata dia ahli surga. Tidak boleh kita meremehkan, tidak boleh kita memicingkan mata sebelum apa yang terjadi itu terjadi. Kita bisa melihat bolak-balik dunia ini kaya ngoten. Ada seorang yang dia bermaksiat kepada Allah seumur hidupnya, sebelum kematiannya dia bertobat, akhirnya jadilah penghuni surga. Allah tidak melihat masa lalu. Nek pun tobat pun disepuro dosane. Tiang kafir niku nek pun mu'alaf seluruh dosanya diampuni. Ya enak dadi wong mu'alaf. Ya memang bukan sesuatu yang ringan mu'alaf niku. Lah kita orang mukmin tinggal menjaga, tinggal memelihara supaya keimanan itu terus berkembang dan semakin kuat dan semakin kuat. Al-imanu yazidu wa yanqus, karena keimanan itu bisa turun, bisa naik. Naiknya ya dengan cara beribadah, dengan cara merenungi ilmu, ngaji ilmu, kulaan ilmu dan lain sebagainya yang kaitannya dengan ketaatan. Wallahu a'lam bishawab. Hadis seterusnya, hadis ini sedikit panjang, tapi kalau ringkas mohon. Sami'tu Abu Hurairah, aku mendengar Abu Hurairah yaqul, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ihtajja Adam wa Musa. Ini kaitannya dengan apa? Perdebatan antara Adam dan Musa. Faqala Musa, kemudian Musa berkata, ya Adam, anta abuna
khaybatana wa akhrajtana minal jannah. Wahai Adam, engkau adalah bapak kami. Maksudnya Adam itu diciptakan sebagai bapak atau manusia pertama. Engkau telah menggelincirkan kami, telah menyimpangkan kami atau menurunkan kami, mengeluarkan kami minal jannati dari surga. Faqala lahu Adam, kemudian Adam berkata kepada Musa, anta Musa, apakah engkau Musa? Istafakallahu bikalamihi wa khattalaka biyadihi, yang telah Allah pilih menjadi kalamnya dan menjadi tangannya. Atalamunani ala amrin qadarallahu alayya qabla an yakhluqani ba'da sana. Kata Nabi Adam ini, apakah engkau mencela aku atas sesuatu yang sudah ditakdirkan oleh Allah kepadaku alayya qabla an yakhluqani, sebelum segala sesuatu itu diciptakan, bi arba'ina sana, selama atau semasa 40 tahun. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fahajja Adam Musa, maka Adam dapat memenangkan hujah terhadap Musa, Adam dapat memenangkan argumennya terhadap Musa. Jamaah sekalian, hadis ini jelas bahwa ketika terjadi perdebatan antara Adam dan Musa, Musa ini kan istilahnya protes, soalnya yang membuat seluruh anak Adam terusir dari surga ya karena sebab Adam, kan ya. Kalau nggak sebab Adam, nggak mungkin kita di dunia ini. Gak ada soro-soro lahir kemudian mati kemudian hidup mengalami berbagai macam ujian. Gak ada ngoten nggih mestine. Kalau seandainya dahulu Adam itu tidak digelincirkan oleh iblis, tergoda oleh godaan iblis. Lah Musa niki perkoten Adam. Debat maksudnya niku nyalahno sampeyan itu bapak kami, ya. Sampeyan itu adalah bapak kami. Kenapa kok sampai sampeyan menggelincirkan kami semua ke dalam hal yang penuh dengan ujian ini, yaitu di bumi. Akhirnya Adam jawabnya kaya ngoten. Sampeyan iku Musa, sampeyan iku lak wis dipilih Allah. Taurat yo dikekno sampean, nggih. Kemudian sampean dijadikan kalamullah. Mestinya kamu dengan ilmu Taurat kamu itu sudah mengetahui bahwa segala sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah dalam takdirnya itu pasti akan terjadi. Lah terus bagaimana sampean mencela saya? Bagaimana sampean itu nyalah aku? Nyalahno aku, padahal Allah sudah mentakdirkan semua itu terjadi sebelum 40 tahun. Di Taurat itu disebutkan terjadinya itu adalah arba'ina sana, 40 tahun. Dan Adam ini paham, Musa ini paham dan mengerti. Akhirnya Musa terdiam dengan hujahnya Nabi Adam ini. Rasulullah SAW kemudian tersenyum pada jamaah dengan hujah Adam ini. Para jamaah kemriki kula mengambil penjelasan Imam Nawawi terkait dengan hadis ini. Ada 5 hadis yang secara makna itu dijelaskan oleh Imam Nawawi sebagai berikut, yaitu kalamu
annaka ya Musa ta'ala anna hadza kutiba alayya qabla an ukhriqa. Kamu wahai Musa, ini maksudnya perkataan Imam Nawawi dalam syarahnya, mengerti sesungguhnya semua itu, maksudnya aku digelincirkan ke dalam bumi itu sudah ditulis. Itu sudah ditulis sebelum aku diciptakan. Maksudnya nggih sadurunge Allah menciptakan Adam itu wis ditulis. Maksudnya niku ngoten. Wa qaddaru alayya, dan sudah ditakdirkan. Fala budda min wuqu'ihi, dan itu pasti akan terjadi. Tidak mungkin tidak, sudah dicatat kok. Walau hasta ana wal khalaiq ajma'una ala raddi mithqali dzarratin minhu lam takdir. Artinya seandainya engkau menghendaki aku dan juga seluruh makhluk ajma'un, seluruh makhluk untuk merubah, menolak apa yang sudah ditetapkan itu, mithqala dzarratin, meskipun hanya setitik dari biji sawi, maksudnya dirubah meskipun hanya sedikit saja darinya, lam takdir, niscaya tidak akan mampu, niscaya tidak akan mampu. Jadi maksudnya itu Imam Nawawi mengatakan bahwa apapun yang sudah ditetapkan oleh Allah tidak akan mampu dirubah oleh makhluk. Seluruh makhluk bersatu padu merubah nopo-nopo sing ditakdirno, ya tetap boten mampu. Meskipun hanya digeser sedikit mawon. Apa yang sudah ditetapkan oleh Allah wis tetap terjadi, wis gak iso diganggu-ganggu, istilahnya ngoten. Terus niki penjelasan dari Imam. Kemudian diteruskan, falima talumuni alayya dzalik, lantas bagaimana mungkin kamu mencelaku atas perkara yang sudah ditakdirkan seperti itu. Bagaimana mungkin wahai Musa engkau mencelaku? Bagaimana mungkin wahai Musa kamu menjustis aku adalah orang yang paling bersalah dalam masalah dalam masalah ini, artinya masalah yang kaitannya dengan pengeluaran Adam dari surga sehingga anak cucunya berada di muka bumi ini. Para sedaya, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, inilah diantara sedikit makna dari hadis yang disarah oleh Imam, meskipun panjang sarahnya dan mungkin perlu baca juga semuanya. Tentu ada hal-hal yang penting yang saya sarikan mawon dan tidak semuanya saya jelaskan. Kita lanjut ke hadis seterusnya kaitannya dengan ini sami 4794 ini tetap sama, fahaja ada Musa sama 4795 ini sama ya, perdebatan antara Musa dan Adam. Hadis 4796 sama ini. Hadis 4797 An Abi Abdurrahman Al-Hubli An Abdillah bin Amru bin Al-As qala, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul bersabda, kataballahu maqadirul khalaiq, Allah sudah menulis takdir-takdir seluruh makhluk qabla an yakhluqas samawati wal ardh, sebelum diciptakannya langit dan bumi, bi khamsina alfasanatin, 50.000 tahun. Qala wa
arsy Allah itu di atas air. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, hadis ini terkait dengan penguatan mawon, penguatan bahwa ternyata Allah menciptakan langit dan bumi. Sebelum menciptakan langit dan bumi itu sudah ditetapkan sebelumnya. Artinya Allah sudah mencatat dalam kitab Lauh Mahfuz. Jadi dikatakan seperti itu menurut Imam Nawawi. Dikatakan dicatat dalam Lauh Mahfuz. Lauh Mahfuz ini kitab sing wis nyatet semua kaitannya dengan kejadian baik kecil maupun besar di muka bumi ini. Langit yang sebegitu luasnya, bersama planet-planet dan bintang-bintang sing gak iso diukur sampai saiki niku. Kemudian kita masuk di dalamnya, komponen sing sangat kecil di tengah-tengah keajaiban dan kebesaran ciptaan Allah. Niki kita niki masuk komponen sing paling kecil. Gak ketok apa-apa sakmene, tapi kita dimuliakan oleh Allah dengan khalifah di muka bumi. Tapi nggih khalifah aturan mengatur bumi niki terbatas kan. Ya nduk dunya mawon. Itu semua para jamaah ternyata malah sudah ditetapkan. Wis malah enten ketetapan itu kitab wis catatan niku wis gak bisa berubah maneh. Kenapa kok tidak bisa dirubah? Ya karena memang sudah dicatat yang pertama. Wis lembaran wis dicatat. Kolam niku dikenken nulis apa wae sing kaitane karo takdir. Wahai kolam, tulislah yang terkait dengan hal-hal yang akan terjadi. Niku pun ditulis kabeh. Ketika selesai, tas wis ditutup, dicatat, wis kering, wis gak bisa dirubah maneh. Itulah yang akan terjadi pada pada alam semesta kita niki. Dan itu sungguh mengherankan, sebelum semua itu diciptakan malah. Sebelum kita semua ini ada, sebelum alam semesta itu dihamparkan, kan mengherankan menurut. Yang lebih mengherankan lagi, waktu yang tertulis di hadis niki itu adalah 50.000 tahun. Nek wau arba'ina sana, sing hadis sing agam kali musawau. Nek sing hadis niki niku 50.000 tahun. Ya kaitannya niki menurut Imam Nawawi adalah hal yang terkait dengan buku catatan Lauh Mahfuz 50.000 tahun. Ya wis tambah gak iso lapo-lapo kita niki. Masya Allah, subhanallah. Hal-hal yang seperti ini patut untuk menjadikan kita semakin khauf, semakin takut kepada Allah, dan jangan lupa senantiasa berdoa, merunduk hati itu semakin pasrah kita kepada Allah, semakin pasrah kita kepada Allah dengan adanya hal yang seperti ini. Wallahu a'lam jamaah, mudah-mudahan kita ini diberikan kekuatan agar mampu untuk menjalani takdir-takdir yang akan terjadi ini. Masuk kita ini masuk mumpun ditakdirkan koyok-koyok ini. Ini mboten enten jenengan saged merubah takdir jenengan, ini mboten saged kan. Wong kita iki makhluk mawon, kula-kula ngene. Makhluk mawon lahir yo gak ngerti kita ini kenapa lahir. Kemudian kita diberi rezeki dewasa, kemudian sampai akan diwafatkan lagi. Kita juga nggak tahu Allah menakdirkan kita di mana. Yang pasti
dengan akal pikiran kita, Allah memberikan akal pikiran kita untuk berpikir, untuk merenung, dan dengan akal fitrah kita dikepin untuk senantiasa beriman kepada Allah dan Rasulnya. Jadi sering ini yang harus tetap kita pegang. Takdir wis koyo apa wae nggih, wis napa takdir niki. Yang pasti kita ikhtiar dan tidak boleh merasa jumawa, merasa kita itu amale akeh mesti mlebu swarga. Tidak bisa seperti itu para jamaah. Pengertiannya ini menakutkan. Kita jangan sampai memiliki pikiran yang seperti itu. Kita lanjut para jamaah ke hadis 4798. An Amr ibn As yaqul annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, inna quluba bani adam kullaha baina isba'ini min asabi'ir rahman aqal bin wahidin yusarrifu haitsu yasa. Kemudian qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma musarrifal qulub sarrif qulubana ala taati. Atasipun dari Amr bin As, dia berkata bahwasanya ia pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya hati semua manusia itu berada di antara dua jari dari sekian jari Allah yang Maha Pemurah. Allah Subhanahu wa taala akan memalingkan hati manusia menurut kehendaknya. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, ya Allah, Zat yang memalingkan hati, palingkanlah hati kami kepada ketaatan beribadah kepada-Mu. Kaitannya kali napa? Hati manusia, hati kita ini ternyata dibolak-balikkan oleh Allah menurut kehendaknya. Jadi Allah itu menguasai apa yang ada pada hati kita. Kita dibolak-balikkan para jamaah. Dan memang ada di antara asobi. Menurut Imam Nawawi, asobi ini bukan secara zahir, tetapi secara batini. Artinya kekuasaan Allah lah yang membuat kita itu hatinya berbolak-balik. Sore beriman, paginya boten. Sore ini niku api, mari ngono iso berubah dadi elek. Niku wis biasa menungso kaya ngoten. Dan itu memang terjadi dan kita lihat ada di kehidupan kita ini. Bagaimana kehidupan itu berbolak-balik. Wingi wong iki ketoke api, tapi ternyata mari ngono gak sitok api. Maksudnya berantakan. Wong iki wingi beriman, mari ngono murtad. Jadi dibolak-balik. Gak karu-karuan. Jadi kita melihat seperti itu kadang bingungi. Ya Allah, kok koyo ngene ya. Wong iku wis terkena api saiki dadi koyo ngene. Pamane kaya ngono. Dan kita juga harus merasa jangan-jangan Allah membalikkan hati kita menjadi perkara-perkara yang tidak bagus. Ini harus kita mintai perlindungan. Makanya ketika Rasulullah bersabda tentang hadis ini, beliau senantiasa berdoa, Allahumma musarrifal qulub sarrif qulubana ala taati. Ya Allah yang membolak-balikkan hati. Terus niki donga niki insyaallah pun napa sedaya
Allahumma musyrifal qulub syarif qulubana ala ta'ati. Arahkan, kuatkan. Syarif niku napa kencengno Israel ngoten. Kuatkan untuk senantiasa taat kepada. Nek boten Allah sing kencengno, sinten umpamane Allah sing bolak-balikno ati. Dan kita berdoa kepada Allah dengan doa yang seperti ini yang dicontohkan oleh Nabi kita niki, yang dicontohkan oleh Nabi kita, syarif qulubana ala ta'ati, supaya kenceng terus nang taat itu, supaya kenceng terus nang kaapian itu, supaya kenceng terus nang amal soleh. Ya karena memang hanya itu yang bisa kita lakukan sebenarnya. Karena kelemahan kita, kelemahan kita yang betul-betul lemah di hadapan kekuasaan Allah itu. Terus boten usah mikir sing macam-macam. Kekuasaan Allah itu boten enten batese. Kita hanya tinggal tunggu terpakon iku wis cake lah wis cake yo moto. Lho kono niku wis cake. Gak usah nyimpan tembung-tembung. Makanya donga ini sekali lagi ayo kita perbanyak dalam sholat-sholat kita, dalam zikir-zikir kita, dalam kehidupan kita. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada malam hari ini kaitannya dengan hadis-hadis masalah takdir ini bisa membuat kita termotivasi, semangat dalam mencapai kebaikan dan amal soleh. Wallahu a'lam. Maaf kurang lebihnya saya mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Wabillahi taufiq. Wassalamu